Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian-Mu, agar supaya kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 6 makna kematian dalam Kristen. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudaraku yang saya kasihi, ada 4 kematian yang dipahami akan dialami oleh setiap manusia. Adapun kematian itu yaitu yang pertama, kematian jasmani, yakni berupa kematian fisik. Kemudian yang kedua, kematian rohani. Ini merupakan kematian iman percaya kepada Kristus karena lebih hidup di dalam kedagingan. Kemudian yang ketiga, kematian kekal, yaitu upah yang akan diterima oleh orang yang mengalami kematian secara rohani dan orang yang tidak hidup dalam Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat, kematian daging. Kematian daging adalah kita menanggalkan sifat kedagingan kita agar hidup serupa dengan Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam Kristen, tentunya kematian memiliki makna yang harus dipahami setiap orang percaya. Sebab jika tidak dimaknai dengan benar, maka kematian hanya akan menakuti kita saja. Adapun makna kematian dalam Kristen yaitu yang pertama, meninggal dalam Kristus untuk dapat bangkit bersama dengan Kristus. Maka kita juga harus mati bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu beralih dari tubuh ini untuk kemudian bisa menetap kepada Tuhan. Di dalam kematian, jiwa akan dipisahkan dari tubuh, kemudian akan disatukan kembali pada hari kebangkitan bersama dengan seluruh orang yang percaya kepadanya. Menurut pemahaman Kristen, kematian kita merupakan kematian di dalam Kristus, sebab kita akan kembali lagi kepadanya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kemudian yang kedua, makna kematian dalam Kristen adalah permulaan hidup baru. Kita percaya kematian bukanlah merupakan akhir dari kehidupan kita, sebab kematian akan mengantarkan kita ke dalam hidup yang baru. Kematian dikatakan sebagai permulaan hidup baru, sebab kematian akan membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan kelak. Kematian kita akan membawa kita menuju permulaan hidup yang baru bersama dengan Bapa di sorga.
Oleh sebab itu, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, sebab kematian akan membawa kita ke dalam hidup yang lebih sempurna. Saudaraku yang saya kasihi, kematian orang percaya merupakan suatu kondisi di mana seseorang lepas dari kesulitan di dunia ini, berhentinya pekerjaan dan penderitaan yang dunia berikan kepada manusia, serta memperoleh kehidupan kekal yang bahagia. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kemudian yang ketiga, makna kematian bagi kekristenan adalah panggilan Allah. Di dalam kematian, Allah akan memanggil manusia kepada dirinya, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat menolak panggilan Allah. Panggilan Allah ini bersifat mutlak, dan tidak ada satupun manusia yang dapat menolak panggilannya. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan itu seperti pencuri, sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya akan tiba. Kemudian yang keempat, makna kematian dalam kekristenan adalah akhir dari peziaraan manusia di dunia. Hidup manusia merupakan sebuah perziaraan. Perziaraan berarti manusia hanya menjadikan kehidupan ini sebagai tempat berkunjung sementara. Oleh sebab itu, ketika kematian datang, menandakan bahwa perziaraan kita di dunia telah berakhir. Kemudian yang kelima, makna kematian dalam kekristenan berarti masuk ke dalam tempat yang damai. Saat seseorang telah mengalami kematian, di dalam Alkitab disebutkan bahwa seseorang yang telah mati akan masuk ke dalam tempat yang damai. Tempat yang damai itu merupakan sorga yang merupakan tempat indah bersama Bapa. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa tempat yang damai tersebut merupakan Taman Firdaus. Kemudian yang keenam, makna kematian dalam kekristenan adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga secara Kristiani seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kematian datangnya seperti pencuri. Kematian datang tidak dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Bisa saja kematian datang besok, atau bahkan beberapa jam lagi. Jika kematian itu datang, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menyikapi kematian itu? Tentu saja kematian membuat kita sebagai manusia mengalami ketakutan. Oleh sebab itu, Allah menyuruh kita untuk senantiasa selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini berarti kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya dan tidak mengikuti kehendak dunia. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berarti kita telah berjaga-jaga. Jika kita sudah berjaga-jaga, tentu saja kita tidak akan takut untuk menghadapi kematian, sebab kita sudah memiliki perlengkapan lengkap
untuk menghadapinya. Kematian merupakan sesuatu yang akan dialami oleh setiap manusia. Tidak ada satupun manusia yang dapat menghalangi kematian tersebut. Kematian datangnya seperti pencuri, sebab tidak ada satupun manusia yang mengetahui waktu kedatangannya. Sebagai seorang Kristen, kematian merupakan permulaan hidup baru, sebab kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Jadi saudaraku yang saya kasihi, berjaga-jagalah setiap hari, sebab kita tidak tahu kapan waktu kita akan tiba. Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman-Mu yang telah memberikan kami pengertian agar kami tidak takut terhadap kematian, karena kematian adalah awal dari kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga, selalu hidup dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga sewaktu Engkau memanggil kami tidak takut, karena kami telah siap sedia dengan segala perlengkapan perbuatan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.